Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Nafira, saya mahasiswi dari kampus Unikhams Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzakisah. Saya di Prodi Piaud. Kali ini saya ingin menyampaikan materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin dalam mata kuliah studi hadis dalam dosen pengampu Bapak Fikri Fari MPDI. Kita akan membahas materi tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya yang dibagi menjadi 3, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Hadis sahih itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat atau tidak cacat atau rusak. Syarat-syarat hadis sahih itu satu, sanadnya bersambung, artinya tuh tiap-tiap periwayatnya dalam hadis menerima periwayat hadis dari periwayat sebelumnya. Nah, ini berlangsung sampai akhir ya, sanadnya itu dari hadis tersebut. Jadi itu terus bersambung gitu loh, terus berlangsung gitu loh. Yang kedua itu periwayatannya bersifat adil, artinya periwayatnya seorang muslim balik, berakal, sehat, dan selalu menjaga dirinya dan menjauhi dari kemaksiatan ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu periwayatnya bersifat dobit, artinya kuat hafalannya dan mampu menyampaikan hafalan tersebut. Jadi selain dia kuat hafalannya, itu dia juga mampu gitu loh untuk menyampaikan hafalan yang dia punya gitu. Nah, yang keempat itu tidak janggal atau sat, artinya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Jadi itu dia itu hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis yang sudah ada, yang sudah jelas kesohiannya. Ada hadis satu ini sudah ada gitu ya, dan itu sudah sohinya itu sudah kualitasnya sudah tinggi. Nah, itu ada hadis ini tidak bertentangan gitu loh. Nah, yang kelima itu terhindar dari cacat atau cacatnya tuh yang samar-samar atau yang jelas itu tidak, itu terhindar dari itu ya. Yang selanjutnya adalah hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li dzati, artinya hadis yang memenuhi 5 syarat kriteria. Yang tadi itu ya syaratnya ya. Terus yang kedua adalah hadis sahih li ghairi, hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Nah, kalau hadis sahih li dzati itu dia itu sudah memenuhi syarat yang 5 tadi. Nah, kalau li ghairi itu dia keterangannya dibantu oleh keterangan lain seperti itu. Nah, untuk pembagian hadis secara kualitas tuh yang kedua adalah hadis hasan. Hadis yang dinuklikan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya ya. Terus mutasil sanadnya, tidak cacat atau tidak ganjil. Terus syarat-syarat hadis sahih itu para perawinya adil, terus kedabitannya perawinya di bawah hadis sahih. Jadi kalau hadis hasan tuh kan hadis sahih itu dia kuat ya hafalannya. Nah, hadis sahih itu di bawahnya gitu loh. Hadis hasan tuh di bawahnya hadis sahih hafalan periwayatnya. Terus yang selanjutnya adalah sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau sat, tidak mengandung ilat. Nah, pembagian hadis hasan ini adalah hadis lidatil, artinya lidati, artinya memenuhi hadis-hadis hasan yang 5 yang tadi syarat-syaratnya itu ya. Itu disebut hadis lidati. Yang kedua adalah hadis hasan li ghairi. Nah, hadis yang menduduki kualitas hadis hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Nah, itu perbedaannya ya hadis li ghairi dengan hadis lidati. Nah, yang ketiga pembagian hadis berdasarkan kualitas yaitu adalah hadis doif. Dapat dilihat dari sudut sandaran matannya ya. Ada hadis, kalau dilihat dari sudut sandaran matanya itu ada hadis mauquf, artinya itu diriwayatkan oleh para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takriknya. Kalau yang selanjutnya adalah hadis maktu. Tadi adalah hadis mauquf, nah sekarang adalah hadis maktu. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Jadi kalau hadis mauquf itu dari sahabat, kalau hadis maktu itu dari tabi'in. Nah, lalu yang selanjutnya adalah hadis dhaif dilihat dari sudut
matannya ya, itu ada hadisat, artinya diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya tapi kandungan hadisnya itu bertentangan dengan kandungan hadis gitu. Nah, yang selanjutnya adalah hadis dari salah satu sudut, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Ada dibagi menjadi tiga ya. Ada hadis maklub, artinya itu hadis yang mukhalafah atau menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan atau mengakhiri. Yang kedua adalah hadis mudrof, hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Yang ketiga adalah hadis musohaf, ada hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikof karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang dirubah. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif itu adalah, kalau hadis hasan itu dia lengkap ya, anunya itu lengkap, kayak periwayatnya itu kuat hafalannya, terus sanadnya bersambung. Kalau hadis hasan itu dia tuh lengkap 5, cuma kayak periwayatnya itu di bawahnya hadis sahih gitu loh. Hafalan periwayatnya tuh tidak sempurna hadis sahih. Kalau hadis sahih itu kan lengkap 5-5-nya ya. Periwayatnya juga dia hafal dan bisa menyampaikan hafalnya. Kalau hadis hasan itu periwayatnya tuh kurang hafal gitu loh. Nah, kalau hadis dhaif itu dia di bawahnya lagi hadis hasan. Jadi yang tingkatannya tuh adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, seperti itu. Cukup sekian ya dari saya ya, cuma sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada salah dalam penyampaian bisa dikomen agar saya juga bisa belajar menjadi lebih baik ya, karena saya juga dalam tahap belajar, mungkin dalam penyampaian masih kurang sempurna, tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman dan untuk yang melihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.